Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh karya tulis ilmiah bagi pengawas Balikdiklat Keagamaan Semarang tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Review ini berdasarkan dari hasil chatting di sistem BLC Balikdiklat Keagamaan Semarang. Yang kedua, mencermati dari LK yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan chatting, kami mencoba untuk menampung beberapa masukan yang sekiranya nanti perlu menjadi pembahasan pada review pada kali ini. Yang pertama, yaitu terkait dengan pengembangan profesi pengawas. Bagaimana kalau pengembangan profesi pengawas itu ada beberapa tulisan? Nah, menurut regulasi Permendikbud nomor 143 tahun 2014, apabila seorang pengawas melakukan atau mempunyai karya yang diterbitkan atau dipublikasikan di beberapa tulisan, maka angka kredit yang digunakan atau angka kredit yang diakui adalah yang tertinggi. Tentu dalam hal ini ketika pengawas itu akan menaikkan pangkat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan golongan 4A ke 4B, karya tulis atau pengembangan profesi yang dibutuhkan adalah 10. Selanjutnya, jika Bapak Ibu punya tulisan lebih dari 1 dan mau dinilaikan, kalau tadi di regulasi kita akan diambil yang tinggi, maka strateginya adalah hasil karya itu jangan dikirim bersamaan. Mungkin nanti untuk tahun ini diajukan, terus tahun berikutnya diajukan yang lain. Kalau itu hasilnya kalau karya itu mirip yang sama. Selanjutnya, ada pertanyaan juga. Apakah kalau ISSN, jurnal yang ber-ISSN itu pasti terakreditasi secara nasional? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua jurnal itu ber-ISSN, karena ISSN itu adalah sebagai izin untuk penerbitan sebuah jurnal. Jadi semua jurnal, baik tingkat lokal maupun nasional, semuanya tentu sudah ber-ISSN. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengembangan profesi pengawas, ini Bapak Ibu harus melihat hal-hal yang terkait, yaitu misalkan berupa buku. Kalau di buku, itu syaratnya harus dilengkapi dengan biografi penulis yang mengandung identitas, profesi, keluarga, dan karya yang dihasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk itu, di bagian belakang itu harus ada yang namanya biografi penulis. Selanjutnya, apakah rumusan masalah dan perumusan masalah itu sama? Pada prinsipnya, rumusan masalah dan perumusan masalah itu sama. Hanya kalau perumusan masalah itu adalah merupakan kaidah selingkung dari KTI, pengawas, atau guru. Jadi, pada umumnya KTI atau karya tulis ilmiah itu tulisannya adalah rumusan masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu punya produk, tentu harus disahkan. Siapa yang mengesahkan? Yaitu Pokjawas. Dalam penulisan KTI, misalkan ada kata-kata tabel atau kata-kata label, itu prinsipnya sama. Nah, yang penting di sini cara membuatnya. Ketika tabel itu ada di bab 2 dan tabel itu merupakan yang keempat, nomor yang keempat, maka penulisannya angkanya adalah tabel 2.4. Sedangkan kalau tabel itu di bab 3, nomornya nomor 2, maka penulisannya adalah tabel 3.2. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ada salah satu peserta yang menanyakan tentang karya buku yang berupa buku, yaitu kitab Talimul Muta'alim. Kemudian buku itu diterbitkan dan digunakan untuk kegiatan pesantren Ramadan. Apakah itu bisa dinilai? Kalau menurut regulasi,
itu tidak bisa dinilai karena buku di sini adalah yang terkait dengan tusi dan bermanfaat untuk pembelajaran pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya, apakah PTKP dan PTS itu sama? Ya, pertanyaannya sama. Itu sebenarnya sama. Ya, berangkat dari action research, kalau guru itu menjadi PTK, kalau kepala menjadi PTM atau PTS, sedangkan kalau pengawas itu menjadi PTKP. Hanya di sini kewenangannya pengawas itu agak luas karena bisa membuat PTK, bisa membuat PTM, bisa membuat PTKP atau PTKP yang dilakukan oleh pengawas. Hanya porsinya nanti ketika mau Bapak membuat PTK, di sana harus berkolaborasi dengan guru dan pengawas itu paling dominan dalam hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya artikel yang dibuat di jurnal sebelum menjadi pengawas, apakah bisa digunakan lagi dan bisa diangkat kreditkan? Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tulisan jurnal yang dimuat itu ada tulisan setelah judul, ada nama, ada instansi. Nah, di sana instansi dan profesi itu menggambarkan. Sehingga nanti kalau itu menjadi guru, maka tulisannya misalkan Junedi Guru Man 1 Surakarta. Nah, padahal Bapak Ibu sebagai pengawas, maka tentunya secara aturan itu tidak bisa dinilai. Tapi monggo mau dikirimkan tidak apa-apa. Siapa tahu nanti ada nilainya. Namanya iseng-iseng berhadiah. Bapak Ibu yang saya hormati. Terus bagaimana tip menulis artikel atau jurnal yang baik? Ya, itu semuanya berangkat dari pekerjaan kita. Kalau kita melakukan yang namanya supervisi akademis, supervisi manajerial, maka akan mendapatkan satu permasalahan. Nah, dari permasalahan itu diangkat menjadi sebuah penelitian. Setelah masuk ke penelitian, monggo Bapak Ibu tinggal memasukkan ke jurnal. Saya yakin ketika Bapak Ibu nanti dilakukan dengan cara-cara yang elegan, saya kira insya Allah bisa dinilai. Asal yang penting prinsipnya adalah AP, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kajian pustaka dan ada landasan teori. Ini sesuatu yang berbeda. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau kajian pustaka itu berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan yang namanya landasan teori itu mengutip pendapat para pakar. Ini agak berbeda. Jadi kalau seorang Bapak Ibu melakukan penelitian, misalkan penelitian ada judul X, maka Bapak Ibu harus untuk mencari kajian pustaka ya penelitian yang mirip dengan judulnya Bapak Ibu yang judulnya X tadi. Hanya nanti cara penulisannya berdasarkan urutan tahun. Jadi urutan yang tahun penelitian itu paling lama, maka letaknya atau paling dahulu, maka diletakkan di paling atas. Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau Bapak Ibu membuat buku hasil penelitian atau gagasan atau saduran, tentu sistematikanya disesuaikan dengan regulasi atau menurut penerbit buku tersebut yang ber-ISBN ataupun tidak. Jadi sistematikanya mengikuti dari penerbit yang sudah ditentukan oleh penerbit. Terus penelitian tindakan untuk pengawas sebaiknya berdasarkan permasalahan dan penjalankan pembinaan terkait dengan SPA atau SPM. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan yang namanya penelitian tindakan ya tadi sudah saya sampaikan berdasarkan supervisi akademis dan supervisi manajerial. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu mengirimkan jurnal, maka Bapak Ibu nanti setelah terbit minta soft copy dan hard copy-nya. Kalau nanti tim penilai dengan EDUPA, dengan sistem yang baru, maka Bapak Ibu yang dikirim adalah soft copy-nya. Lah, hard copy-nya nanti mungkin disimpan di perpustakaan pribadi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah seorang pengawas itu boleh menyusun buku pelajaran? Boleh, asal di sini perannya penulisan buku itu untuk pegangan guru. Dan sistematikanya sesuaikan dengan penerbit atau regulasi yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu punya KTI yang bisa berupa jurnal
artikel, dan buku-buku yang lain yang di mana di situ ada ISSN dan ISBN, maka itu boleh disimpan dalam perpustakaan mana saja. Hanya kalau berupa makalah yang diseminarkan, maka itu harus disimpan di perpustakaan yang mempunyai nomor katalog. Sekali lagi, kalau makalah harus ditaruh di perpustakaan yang punya nama katalog. Perpustakaan mana saja boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, KTI prinsipnya adalah terkait dengan jurnal itu adalah pendidikan secara umum. Dan itu bisa dinilaikan sebagai pengembangan profesi. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun review yang terkait dengan apa itu LK akan saya coba saya cermati satu persatu. Yang pertama, adapun sistematika buku pelajaran adalah ada pengantar, ada bagian pendahuluan terdiri dari daftar isi, tujuan buku pelajaran, bagian isi, ada judul bab, topik isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, serta bagian penunjang, daftar perpustakaan, dan penulis. Terus kajian pustaka berisi tentang penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Fungsinya adalah pertanggungjawaban akademik. Kajian pustaka adalah hasil riset kuantitatif maupun yang kualitatif dengan variabel-variabel yang ada. Landasan teori bukan merupakan kutipan, tapi di sana adalah merupakan cara pandang akademik persoalan penelitian dan bagaimana riset akan diselesaikan secara akademik. Sedangkan kerangka dasar teorinya merupakan fondamen penting untuk menjawab seluruh rangkaian masalah penelitian sehingga dari sinilah sebuah rancang penelitian dapat dinilai. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan LK yang lain, yang tugas-tugas saya memberikan penugasan terkait bagaimana membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun dalam penelitian tindakan dan dikembangkan menjadi satu permasalahan. Kalau saya lihat secara umum, pertama, rumusan masalah yang Bapak Ibu susun itu kebanyakan sudah bagus. Hanya kendala-kendala yang dihadapi itu adalah cara merumuskan masalah atau merumuskan masalah yang terkait dengan penelitian kualitatif. Di sana masih agak istilahnya kurang, ada hal-hal yang menjadi catatan. Sedangkan permasalahannya, yang 5 permasalahan yang diambil untuk diangkat menjadi judul, itu tentu permasalahan itu dimulai dari permasalahan-permasalahan yang umum menuju permasalahan-permasalahan yang khusus. Kalau di sana ada 5 permasalahan, maka Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan minimal menjadi 5 paragraf. Tentu melihatnya secara mengerucut dari yang umum, terus ke khusus, sampai yang terakhir adalah tawaran sebuah solusi. Yang nanti akan dikembangkan menjadi latar belakang masalah yang isinya adalah Dasein dan Dasolen. Tentu yang akan diangkat adalah tentang disparitas antara kenyataan dan antara teori. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu akan mencoba untuk menulis dan mengangkat sebuah judul yang ada. Sehingga nanti tulisan akan betul-betul akan menjadi tulisan yang qualified dan kalau dimasukkan jurnal harapannya bisa dimuat. Baik jurnal levelnya tingkat daerah maupun syukur dalam bentuk nasional. Sehingga nanti akan dapat nilai. Karena terkait dengan jurnal, ini penilaiannya di tim penilai tentu adalah yang menjadi pertimbangan adalah kalau sudah dimuat, ini 90% dapat dinilai. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa itu tulisan-tulisan yang ada nanti akan kita perdalam dalam bagaimana menulis jurnal dan bagaimana menulis best practice setelah pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi review yang apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya.